Kenalkan, nama kita, nama saya Pandi sama Ade Suryani. ya. Kita tuh mahasiswa dari STI Gici Business School Bogor. Kita tuh dapat tugas dari mata kuliah hubungan industrial mengenai aktivitas karyawan, seperti job desk-nya kayak gimana gitu kan, terus jam kerjanya seperti apa gitu. Nah, kalau boleh tahu aktivitas Mbak Ica sendiri apa sih kesehariannya? Oke, ini gue harus ngeliat kamera apa enggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Nggak apa-apa, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Jamil, biasanya dipanggil Ica. Kebetulan saya di sini sebagai Direktur Finance gitu. Untuk aktivitasnya ya finance sehari-hari ngurusin uang ya, ngurusin keuangan, terus mengatur bagaimana menekan kos perusahaan, terus bagaimana mengatur payroll-nya juga, lebih ke seperti itu sih kalau untuk finance. Intinya lebih ke keuangan aja sih gitu. Untuk tempat kerjanya sendiri tuh baca di mana nama tempat pekerjaannya? Nama tempat kerja? Iya. Untuk tempat kerjanya saya bekerja di PT Ijo-Ijoan Agrofood. Untuk bidangnya PT Ijo-Ijoan Agrofood ini adalah food and beverage, tapi backgroundnya itu lebih ke tanaman. Jadi memang base-nya itu tanaman hidroponik, yang mana kita membuat produk turunan sehingga menciptakan sebuah restoran gitu. Yang mana dari produk turunan itu kita jual, produk turunan tadi tuh dari tanaman hidroponik ya gitu. Jadi menghasilkan sebuah produk yang kita jual di resto, lebih ke kayak gitu sih. Oke. Terus Mbak Ica itu dapat info lowongan dari mana sih kerja di sini gitu? Oke, kalau dulu tuh saya dapat dari temennya tante saya. Dulu tuh memang Ijo-Ijon tuh dulu ya siapa sih yang kenal gitu ya. Terus dulu tuh memang masih di rumahan, yang mana karyawannya cuman ada 3, di kebun 1, terus bagian keuangan saya sama bagian kitchen doang gitu. Memang dulu fokusnya adalah lebih ke hanya tanaman dan produksi jus dan salad aja gitu. Tapi seiringnya perkembangan waktu, sekarang alhamdulillah jadi banyak produk turunan lainnya yang akhirnya kita jual juga gitu sih. Jadi udah berapa tahun nih Mbak berdiri? Kalau untuk Ijo-Ijoan sendiri dari 2017. Terus untuk jam kerjanya sendiri tuh seperti apa sih gimana sih Mbak di sini? Kalau untuk jam kerja kita rata-rata 9,5 jam ya. Kalau misalkan untuk bidang food and beverage rata-rata gitu sih. Itu. Terus untuk liburnya sendiri seminggu 1 hari. Terus ada jatah cuti juga setiap bulan 1 kali gitu. Terus kalau boleh tahu nih ya Mbak, dapat insentif apa enggak sih kalau di sini? Kalau boleh tahu? Insentif bonus maksudnya? Iya. Oke, bonus itu kita dapat. Jadi setiap kalau untuk tahun itu kan ada quarter ya. Jadi per quarter itu kita ada bonusnya. Jadi untuk bonus menyesuaikan dari pendapatan perusahaan gitu. Jadi semakin besar pendapatan perusahaan itu ya semakin besar juga insentif yang kita dapatkan. Rata-rata di berapa persen? Gitu. Ya. Kalau itu nggak bisa sih ya. Oh, Karena memang selain konfidensial itu juga memang beda-beda sih untuk setiap quarternya gitu sih. Nah untuk tunjangannya sendiri itu gimana tuh? Kalau tunjangannya rata-rata hampir sama sih ya, selain gaji insentif, terus tunjangan BPJS, tunjangan kesehatan gigi, pulsa, dan beberapa hal lainnya sih gitu. Terus selama ini Mbak Ica nyaman nggak sih kerja di sini? Terus ada keluh kesah atau gimana gitu? Bisa diceritakan mungkin ya? Kalau nyaman, alhamdulillah nyaman sekali karena dari 2019 sampai sekarang ya gitu. Sehingga jadi, karena kalau bekerja sesuai dengan passion itu nyaman sih gitu. Kalau bekerja tidak sesuai dengan bukan keinginan sih, lebih ke passion gitu. Karena kalau udah nggak sesuai dengan apa yang kita bisa, susah banget sih gitu. Karena harus belajar dari ulang lagi, apalagi memang ya bukan passionnya, bukan bidang elu di situ. Kayak misalkan aku suruh ngerjain kebun,
ya bukan passionnya, jadi untuk mungkin berkembang bisa, cuma agak lama gitu aja sih. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau boleh bisa gak sih kayak skill di range berapa sih salary Mbak Ica, pendapatan Mbak Ica di sini gitu? Ya di kisaran apa? Di bawah UMR Pak, atas UMR kira-kira? Di atas Kalau boleh tahu. UMR. Oke. Kira mungkin cukup sekian kayak sebelumnya sih terima kasih banyak ya Mbak Ica karena udah meluangkan waktunya nih buat kita gitu kan, buat kita wawancarai. Kurang lebihnya kita sih mohon maaf aja sih ya Mbak Ica kalau misalnya mengganggu waktunya banget nih. Sama-sama. Ini sekian. Makasih ya, Mbak.